Oke, lanjut saja di set pertama. Nah, di sini saya memilih fenomena Q&A Instagram. Fenomena ini masuk dalam teori spiral keheningan. Teori spiral keheningan di sini masuk dalam kelompok teori media. Dan kelompok teori media merupakan cakupan daripada massa. Dan cakupan massa merupakan tradisi retorika. Oke, nah, tradisi retorika di sini merupakan seni berbicara praktis dan fokus pada fenomena yang berhubungan dengan keahlian berbicara. Tradisi retorika di sini memiliki 4 cakupan. Yang pertama, retoris. Retoris mempunyai kelompok teori publik. Dan yang kedua, merupakan cakupan massa. Cakupan massa mempunyai kelompok teori media. Nah, yang ketiga adalah cakupan interpersonal. Cakupan ini mempunyai kelompok pengembangan hubungan. Dan yang keempat adalah cakupan intrapersonal. Nah, di sini jadi beda ya, interpersonal dan intrapersonal. Cakupan intrapersonal di sini memiliki kelompok teori diri dan pesan. Oke, next. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya memilih fenomena BO Universitas. Fenomena ini masuk dalam kategori kelompok teori pengaturan agenda. Kelompok teori pengaturan agenda di sini merupakan dari teori media dan teori media merupakan cakupan dari massa. Cakupan dari massa adalah mempunyai dari tradisi fenomenologis. Tradisi fenomenologis adalah pengalaman yang berbeda pada sebuah fenomena sosial atau komunikasi. Tradisi fenomenologis mempunyai 3 cakupan. Yang pertama, cakupan budaya. Cakupan budaya mempunyai kelompok yaitu teori budaya dan keanekaragaman. Dan yang kedua adalah cakupan massa. Cakupan massa mempunyai teori media. Dan yang ketiga ini adalah interpersonal. Interpersonal mempunyai teori pengembangan hubungan. Oke, lanjut ya. Nah, ini selanjutnya adalah fenomena pertukaran pelajar. Fenomena pertukaran pelajar adalah bagian dari teori pertukaran sosial. Teori ini merupakan dari kelompok pengembangan hubungan dan kelompok ini merupakan cakupan dari interpersonal. Cakupan interpersonal di sini merupakan dari tradisi sosiopsikologi. Nah, tradisi sosiopsikologi adalah hubungan kasual atau sebab akibat pada fenomena yang mempunyai syarat tertentu. Nah, tradisi sosiopsikologi mempunyai 4 cakupan. Yang pertama tadi adalah interpersonal yang mempunyai kelompok hubungan pengembangan. Dan yang kedua adalah cakupan retoris mempunyai kelompok teori publik. Yang ketiga di sini adalah cakupan massa mempunyai kelompok teori media. Dan yang keempat adalah cakupan budaya yang mempunyai kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah fenomena bahasa. Fenomena bahasa merupakan dari teori budaya. Dan teori budaya ini merupakan kelompok teori organisasi. Kelompok teori organisasi di sini adalah cakupan daripada organisasi. Dan cakupan organisasi ini merupakan dari tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural adalah pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang orang lain atau fenomena tersebut akan dipahami oleh orang-orang yang berbeda di lingkup budaya tertentu. Nah, tradisi sosiokultural ini mempunyai 2 cakupan. Yang pertama adalah organisasi yang mempunyai kelompok teori organisasi. Dan yang kedua adalah cakupan budaya yang memiliki kelompok budaya dan keanekaragaman. Nah, oke, next. Nah, selanjutnya di sini adalah fenomena percakapan di gambar. Fenomena ini merupakan teori dari ekologi media. Dan teori ekologi media ini masuk dalam kelompok teori media.
Kelompok ini merupakan cakupan dari massa. Dan cakupan massa ini merupakan tradisi semiotika. Tradisi semiotika adalah simbol dan tanda buatan atau sengaja dimunculkan. Tradisi semiotika ini mempunyai 4 cakupan. Yang pertama, cakupan interpersonal. Cakupan interpersonal adalah mempunyai kelompok teori pengembangan hubungan. Dan yang kedua adalah cakupan massa yang mempunyai kelompok teori media. Yang ketiga ini adalah cakupan organisasi yang mempunyai kelompok teori organisasi. Dan yang keempat adalah cakupan budaya yang mempunyai kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah konten YouTube dan saya memilih podcast. Di sini masuk dalam teori ekologi media. Teori ekologi media di sini masuk dalam kelompok teori media. Dan kelompok teori media di sini juga masuk dalam cakupan massa. Nah, cakupan massa di sini merupakan bagian dari tradisi sibernetika. Tradisi sibernetika adalah pemrosesan informasi yang erat dengan media atau media baru. Yang kedua, proses informasi atau pesan yang ditangkap halayak bisa berbeda. Nah, tradisi sibernetika di sini mempunyai 3 cakupan. Yang pertama, cakupan interpersonal yang mempunyai kelompok teori pengembangan hubungan. Nah, yang kedua di sini cakupan massa yang mempunyai kelompok teori media. Dan yang ketiga di sini adalah cakupan retoris yang mempunyai kelompok teori publik. Dan yang paling terakhir di sini saya memilih fenomena perdebatan. Fenomena ini masuk dalam teori pemikiran teori yang dimana teori ini masuk dalam kategori kelompok teori organisasi. Kelompok teori organisasi di sini masuk dalam cakupan organisasi. Kelompok organisasi atau cakupan organisasi, maksud saya cakupan organisasi merupakan bagian dari tradisi kritis. Nah, tradisi kritis adalah advokasi yang jujur atau mengkritisi semua tradisi dan memberi sudut pandang yang baru. Tradisi kritis mempunyai 5 cakupan. Yang pertama, cakupan retoris yang mempunyai kelompok teori publik. Yang kedua adalah cakupan budaya yang mempunyai kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Nah, yang ketiga adalah cakupan interpersonal yang mempunyai kelompok teori pengembangan hubungan. Dan yang ketiga adalah cakupan organisasi yang mempunyai kelompok teori organisasi. Dan yang kelima ini adalah cakupan massa yang mempunyai kelompok teori media. Nah, oke.